Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Heri Bertustade, NIM 2003030086, kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2020. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ilmu politik merupakan ilmu yang membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Ilmu politik juga merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas. Dalam perkembangannya, ilmu politik bersandar pada sejarah dan filsafat. Ilmu ini berkembang secara pesat, serta berdampingan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi yang saling mempengaruhi. Perkembangan ilmu politik di setiap negara berbeda-beda, dan terus meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Berkat berbagai usaha, ilmu politik menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Bab 2. Pembahasan. Apa itu politik? Kata politik berasal dari kata polis, bahasa Yunani, dapat berarti kota atau negara kota. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Selanjutnya, kata politik di dalam masyarakat kita telah dipakai dalam banyak arti. Dua arti dari kata politik yang terpenting ialah: yang pertama, politik dalam arti yang dipergunakan untuk menunjuk pada satu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat, yaitu segi kehidupan politik manusia, segi kehidupan bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan, menyangkut power relationship. Dalam artian ini terkandung isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperluas, serta mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, politik dalam arti yang dipergunakan untuk menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arah kegiatan untuk mencapai tujuan, atau dengan tata yang lebih singkat, kebijaksanaan. Yang kedua, apa saja objek yang terdapat dalam ilmu politik? Setiap ilmu pengetahuan selalu mempunyai objek tertentu atau sasaran tertentu atau yang diselidiki, dipelajari, dan dibahas. Objek atau sasaran itu misalnya negara, masyarakat, manusia, hewan, tumbuhan. Objek dapat ditinjau dari berbagai sudut, salah satunya negara. Negara dapat ditinjau dari suatu tertib hukum sebagai organisasi yang dikuasai oleh aturan hukum. Objek atau sasaran dapat pula ditinjau dari segi lain, yaitu negara ditinjau sebagai suatu bentuk persekutuan manusiawi, suatu bentuk kehidupan bersama, atau kehidupan bermasyarakat. Setiap ilmu pengetahuan hanya melidiki satu masalah atau golongan masalah saja daripada objek atau sasarannya yang sedang dibahas. Masalah-masalah yang lain diserahkan pada ilmu lain untuk mengupasnya. Objek atau sasaran satu ilmu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek material adalah objek panca indera atau sasaran material. Yang kedua, objek formil adalah objek pengetahuan atau sasaran formal. Yang ketiga, bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya? Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan hidup dalam masyarakat.
Semua aktivitasnya dalam masyarakat dapat dipelajari secara terpisah dan dapat pula dipelajari secara keseluruhan. Ilmu politik sebagai ilmu sosial yang khususnya dalam arti sebagai ilmu yang hanya mempelajari satu bagian tertentu saja dari masyarakat atau kehidupan manusia dalam masyarakat dan dalam segi politik. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah merupakan pencatatan kejadian-kejadian di masa lampau. Seorang ahli sejarah akan berusaha untuk menggambarkan dengan seteliti mungkin apa yang dialami manusia dalam hidupnya di dunia ini, terutama sejak manusia mengenal peradaban, dan menghubungkan satu peristiwa dengan yang lainnya untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dari masa lalu. Perbedaan antara ahli sejarah dan ahli politik yaitu bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau dan ini menjadi tujuannya, sedangkan ahli politik selalu melihat ke masa depan. Yang berikut, hubungan politik dengan antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki kultural dari setiap hidup bersama di masa yang lampau dan dewasa ini. Suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Yang berikut, hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan cabang dari psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Psikologi menyelidiki tingkat kepandaian seseorang, kemampuan, daya ingat, idaman, dan perasaan kecewanya. Hubungan yang erat antara ilmu politik dan psikologi, khususnya psikologi sosial. Yang keempat, mengapa negara disebut sebagai konsep politik? Bayang-bayang negara membayangi hampir setiap aktivitas manusia, dari pendidikan hingga manajemen ekonomi, dari kesejahteraan sosial hingga sanitasi, serta dari pertahanan dalam negeri hingga pertahanan luar negeri. Negara membentuk dan mengontrol, mengawasi, mengizinkan, dan melarang. Bahkan aspek-aspek kehidupan biasanya dianggap sebagai urusan pribadi sepenuhnya tunduk pada otoritas dari negara. Tidak mengejutkan karena ilmu politik seringkali dipahami sebagai studi tentang negara, analisis tentang organisasi kelembagaan, dan evaluasi tentang pengaruhnya pada masyarakat dan sebagainya. Yang kelima, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah undang-undang dasar, merupakan pilar pertama perjanjian hukum dasar di antara rakyat dalam lingkup kehidupan suatu negara. Semua negara yang berdaulat pasti memiliki konstitusi dengan berbagai bentuk. Dari konstitusi ini kita dapat melihat dasar-dasar kehidupan suatu bangsa dalam lingkup demokrasi suatu negara. Konstitusi juga merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum suatu negara. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Politik merupakan ilmu yang mempelajari proses pembagian kekuasaan yang di dalamnya terdapat objek-objek sosial yang menjelaskan pengertian dari objek material dan objek formil, dan berkaitan dengan ilmu politik yang mempelajari tentang hubungan antara politik dengan sosial, sejarah, budaya, dan psikologi, serta menjelaskan bahwa salah satu konsep politik adalah negara yang di dalamnya diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Saran, saya dengan masih banyak kekurangan dan belum mencapai target yang diinginkan, sehingga saya akan menyempurnakan makalah ini dengan beberapa saran dan kritik dari pihak pembaca. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.